Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto di seputar kasus Jalan Cagak Subang. Sore ini saya akan membahas sesuatu hal yaitu masalah Ramdhanu. Kronologis perjalanan Ramdhanu seputar pengakuannya ada di TKP. Saya akan coba membahas ini. Kita lihat bagaimana Danu mengungkapkan pernyataan dari Danu sehubungan dengan Danu ada di TKP. Diawali di tanggal 19 September pada saat Danu di BAP dari mulai sore hingga berakhir di pagi hari sekitar kurang lebih jam 2 atau jam 3 kalau tidak salah. Waktu itu saya memang ada di Polda Jabar waktu itu. Yang pernah saya sampaikan di channel YouTube saya bahwa yang sebelumnya Danu sempat sakit, murung ya, merenung, galau gitu, tiba-tiba pada saat keluar dari BAP Danu begitu ceria ya, ada apa ini kok bisa ceria begitu kan. Nah, disitulah sebenarnya awal Danu menyatakan di hadapan pihak kepolisian pengakuan Danu di sana. Adanya Danu ada di TKP di situ. Walaupun pengakuan Danu pada saat itu hanya sekadar tidak begitu banyak yang disampaikan Danu ke hadapan pihak kepolisian ya, seperti itu. Danu waktu itu cuma sedikit sekali yang disampaikan kepada pihak penyidik di dalam BAP-nya itu ya, di dalam kesaksian di hadapan pihak penyidik. Hanya sebatas Danu hanya sebatas melihat saja. Hanya kalau bahasa Indonesianya menoong gitu ya. Hanya sebatas menoong saja. Dan hanya berkata gabut dan menoong, berangkat ke TKP dan menoong seperti itu, atau melihat, mengintip lah kalau bahasa Indonesianya ya, bahwa ada beberapa orang di TKP. Dan memang sempat disebutkan di sana ada Pak Yosep, Ibu Mimin, Abi dan Arigi. Sebatas itu saja di tanggal 19 itu. Dan di malam hari itu ya, Danu kemudian berangkat ke Kerawang. Hari itu juga berangkat ke Kerawang, yaitu ke pendamping hukumnya, yaitu Bapak Ahmad Topan Sudirjo. Dan di sanalah Danu bertemu dengan timnya ATS Lopom. Dan di sanalah juga dicercar ya. Inilah usaha yang dilakukan oleh kuasa hukum Danu, berharap bahwa Danu supaya bisa mengaku yang sebenar-benarnya, memberikan informasi yang sebenar-benarnya, atau mengharapkan kejujuran dari Danu. Itulah usaha yang dilakukan oleh kuasa hukum Bapak Ahmad Topan Sudirjo di Kerawang itu. Dan sempat saya dapat informasi waktu itu kan bahwa usaha yang dilakukan oleh timnya, oleh asisten-asisten dari Bapak Ahmad Topan Sudirjo, walaupun tidak mendapatkan hasil yang maksimal, akhirnya dibawa langsung sendiri oleh Bapak Ahmad Topan Sudirjo baru itu, dicercer habis Danu supaya mengaku, supaya jujur, dan ada perubahan di sana. Dari pengakuan yang hanya sedikit sekian persen pada saat di BAP di tanggal 19, pada saat dibawa ke Kerawang akhirnya sedikit ada pengakuan lebih atau informasi lebih yang disampaikan oleh Danu kepada Bapak Ahmad Topan Sudirjo. Ini adalah kronologis, rentetan bagaimana Danu proses-proses pengakuan dirinya ada di TKP. Setelah adanya sedikit pengakuan di sana, menambah sedikit pengakuan dari saudara Ramdhanu bahwa ada sedikit tambahan informasi. Jadi bukan hanya sekedar gabut, tetapi juga adalah informasi yang disampaikan. Tapi awalnya adalah datang dijemput oleh Pak Yosep jam 9 malam. Tidak ada kata-kata pecel lele di sana ya. Hanya dipanggil saja jam 9 malam oleh Pak Yosep, kemudian berangkat ke TKP seperti itu. Kemudian seiring berjalannya perjalanan ini waktu, dari pihak Pak Ahmad Topan Sudirjo, kuasa hukum Danu, terus melakukan suatu terus penekanan kepada saudara Ramdhanu, terus memberikan pencarian informasi dari Bapak Ahmad Topan Sudirjo. Dan akhirnya pada saat
waktu dilakukan di rumahnya Waliris, di sana pun dilakukan tahap-tahap apa namanya, berusaha supaya Danu mengaku, berusaha supaya Danu jujur, terbuka apa adanya yang dilakukan di TKP. Sangat waktu itu saya lihat betapa dari tim ATS Lopom, yaitu yang dipimpin oleh Bapak Ahmad Topan Sudirjo, terus dicercar terus Danu supaya Danu mau mengaku, ya. Begitu intens sekali dan ada penekanan-penekanan yang sedikit agak keras dari tim ATS Lopom supaya Danu mengaku apa adanya dan diharapkan jujur apa adanya. Dan itulah usaha yang dilakukan oleh tim ATS Lopom. Mulai ada sedikit pertambahan di sana. Info-info mulai menambah, ya. Yang tadinya hanya sekedar gabut, kemudian hanya sekedar mengintip, kemudian muncul adanya informasi dijemput oleh Pak Yosep, sampai juga ada pada saat di rumah Walilis itu adanya apa namanya, tambahan lagi di sana, sampai bagaimana ada proses apa namanya, bahwa di TKP ada siapa aja disampaikan di sana, cara mengambil korban, ya, Ibu Tuti seperti itu. Nah, waktu itu hanya menggambarkan hanya korban Ibu Tuti saja, dan dikatakan di sana bertambah lagi, berpindah lagi tempat, yaitu di salah satu tempat masih di Jalan Cagak di Subang, terus ditekan oleh tim ATS Lopom hingga supaya Danu apa namanya, berkata jujur apa adanya dan sebagainya. Ada penambahan-penambahan sedikit. Jadi bertahap sekali. Informasi-informasi dari itu bertahap, bertahap. Setelah adanya terus apa namanya, interogasi terus, ya, diinterogasi, terus ada terus sedikit apa pencercaran dari Bapak Ahmad Topan Sudirjo. Penambahan-penambahan ada di sana, ya. Dan sampai kita dengar di media waktu itu Danu hanya sekedar menunggu di luar berjaga-jaga, kemudian masuk pada saat dipanggil, dan juga masuk ke dalam juga pada saat ada jeritan Amelia, itu yang kita tahu di media, ya. Sampai itu yang kita dapat. Nah, akhirnya bertambah sampai akhirnya menuju ke apa namanya, penyerahan dari kuasa hukum Bapak Ahmad Topan Sudirjo, menyerahkan Ramdanu ke Polda Jabar di tanggal 16 Oktober. Kita juga itu sempat di media juga ada. Dan di sanalah beberapa hari setelah ada penyerahan Danu ke Polda Jabar, kemudian ditangkaplah beberapa orang, ya, yaitu Bapak Yosep, Ibu Mimin, Arigi dan Abi. Selang satu hari dari sana, kita ketahui penangkapan dilakukan sekitar jam setengah 5 kalau tidak salah, 4.30, ya. Ya, itu saya pernah cerita dulu di konten saya, jam 4 saya sempat telepon dulu Pak Yosep. Sempat saya ngobrol dulu sebentar sama Pak Yosep. Jam 4.30 sudah tidak ada suara, Pak Yosep sudah ditangkap. Nah, di situ Danu dan Pak Yosep masuk ke dalam tahanan. Ibu Mimin, Abi dan Arigi di rumah, dikembalikan di rumah. Hanya wajib lapor saja. Nah, di sana, di dalam tahanan itu, adalah beberapa yang disampaikan, barangkali, ya, adanya penekanan-penekanan dari pihak kepolisian. Dan akhirnya kita tahu di prarekonstruksi adanya perubahan-perubahan lagi, yaitu bahwa kita lihat Danu ikut menggotong kedua almarhumah, kemudian apa namanya, sempat berjaga di luar tapi masuk di dalam. Terakhir kita dapat kemarin informasi yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Topan Sudirjo di sela-sela wawancara bersama wartawan di persiapan rekonstruksi, ya, bahwa ada yang menanyakan apakah Danu ikut dalam proses pengeksekusian. Dikatakan iya oleh Bapak Ahmad Topan Sudirjo, yaitu memegang tangan, ya, agar supaya almarhumah Amelia, ya, termasuk Ibu Tuti juga, ya, tapi yang di sana juga yang jelas adalah memegang tangan supaya tidak berontak, maksudnya tidak berontak. Nah, seperti itu.
Artinya ikut serta ada di dalamnya di situ. Jadi bukan hanya nunggu di luar, tetapi ada ikut serta dalam membantu atau diperbantukan karena atas perintah Pak Yosep untuk membantu supaya memegang Amelia supaya tidak banyak bergerak begitu ya, atau tidak berontak. Artinya kalau kita lihat dari kronologis awal, ya tidak langsung kronologis itu disampaikan oleh Danu begitu gamblang, tetapi melalui step-step dulu. Step, akhirnya ya seperti yang sekarang kita lihat kemarin Prarengkon, kemarinnya sebelum dan kemarin ada disampaikan oleh Bapak Ahmad Tupan Sudijo bahwa ikut dalam proses pengeksekusian. Artinya bukan mengeksekusi, tetapi proses ikut membantu, memegang tangan almarhumah Amelia supaya tidak berontak. Kita tunggu apa lagi berita akan kita dapatkan seputar Danu ada di TKP. Apakah Danu ikut dalam melakukan eksekusinya atau hanya itu saja, hanya membantu memegang saja. Nanti kita akan tahu pada saat rekonstruksi. Kita tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.